Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-439. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan yang mendengar teriakan-teriakan itu menjadi ngeri juga. Anak-anak muda dalam jumlah yang besar beriring-iringan sambil berteriak-teriak di sepanjang jalan Sangkal Putung. "Mereka datang!" desis Ki Demang. Ki Joko Boyo hanya mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Dalam pada itu anak-anak muda semangka yang datang di Sangkal Putung itu merasa bahwa kehadirannya tidak diketahui oleh anak-anak muda Sangkal Putung. Ternyata tidak ada seorang pun yang menahan kedatangan mereka. Namun ketika mereka masuk lebih dalam, dan tidak seorang pun yang mereka jumpai di gardu-gardu atau dimanapun, mereka mulai curiga. Bahkan salah seorang dari mereka berkata, "Pengecut! Ternyata anak-anak Sangkal Putung yang merasa dirinya mampu melawan pasukan Tohpati ketika itu, kini hanya berani menyembunyikan diri. Tidak seorang pun berani keluar dari rumahnya. Kita langsung pergi ke rumah Swandaru. Ya, kita langsung pergi ke Kademangan. Kita temui Ki Demang dan kita minta Swandaru. Kalau Ki Demang tidak mau memberikan, kita jadikan Kademangan Sangkal Putung Karang Abang. Ya, kita jadikan Ki Demang tanggungan sebelum kita mendapatkan Swandaru yang sombong itu. Akulah yang akan mengurus Kademangan Sangkal Putung," berkata Wito memotong kata-kata kawan-kawannya. Kawan-kawannya pun tidak menyahut lagi. Dengan tergesa-gesa mereka pergi ke Kademangan. Sepanjang jalan yang sudah mulai gelap mereka sama sekali tidak menjumpai seorang pun. Bukan saja anak-anak muda itu, tetapi seakan-akan Sangkal Putung itu telah berubah menjadi sebuah kuburan yang besar. Sepi. Sementara itu, Ki Demang Ki Semangka berlari-lari menyusul anak-anak mudanya yang telah berangkat mendahului waktu yang diperkirakan. Mereka menjadi cemas kalau sesuatu telah terjadi. Jika mereka terlambat, maka semuanya hanya akan dapat disesali. Namun selagi ia masih berlari-lari di tengah sawah, anak-anak muda semangka telah memasuki halaman Kademangan Sangkal Putung. Beberapa orang segera memencar di halaman, di kebun belakang, dan yang lain mendekati pendopo. Ki Demang di Sangkal Putung menjadi berdebar-debar juga. Kali ini ia tidak menghadapi pasukan Tohpati, tetapi yang datang adalah anak-anak muda dari Semangka. Anak-anak muda yang justru sedang tumbuh. Seperti senja yang menjadi gelap, maka masa depan anak-anak muda itu pun menjadi gelap. Jika mereka hanya dicekam oleh kesibukan yang tidak berarti apa-apa itu, maka hari depan mereka, bahkan hari depan Semangka pasti akan suram. Ketika anak-anak muda Semangka itu berdiri di bawah tangga pendopo Kademangan, maka seseorang telah menyalakan lampu di pendopo itu.
Ki Demang Sangkal Putung, berkata Wito yang agaknya telah menjadi pemimpin anak-anak muda semangka. Kami ingin berbicara sedikit. Ki Demang menjadi semakin berdebar-debar, tetapi ia pun kemudian berdiri dan berjalan ke tangga pendopo, diiringi oleh Ki Joko Boyo dan para bebahu. Juga Paman Wito mengikutinya dengan cemas. Ya, aku memang sedang menunggu kalian, berkata Ki Demang. Dengan wajah yang tegang mereka memandang Ki Joko Boyo dan Paman Wito yang sudah berada di pendopo itu pula. Paman dan Ki Joko Boyo sudah ada di sini, desis Wito. Ya, maaf bahwa kami terpaksa mendahului. Kalian sudah membujuk anak-anak yang menunggui kalian untuk minum tuak dan menjadi mabuk. Merekalah yang memaksa aku minum tuak. Bohong! Teriak anak yang baru saja sadar dari mabuknya itu. Sudahlah, berkata Wito. Sekarang kami akan segera saja menyampaikan keperluan kami. Ki Demang mengangguk-anggukkan kepalanya. Serahkan Suandaru. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia memandang Ki Joko Boyo, namun Ki Joko Boyo tidak sedang memandangnya. Anak-anak, berkata Ki Demang kemudian. Aku sedang digelisahkan oleh anakku itu. Ia tidak ada di rumah sejak siang hari. Bohong! Teriak Wito. Ternyata Ki Joko Boyo telah menyuruhnya bersembunyi. Sekarang tunjukkan kepada kami di mana anak itu bersembunyi. Kami hanya memerlukan Suandaru. Tetapi jika kami tidak menemukannya, kami akan berbuat atas siapa saja. Ki Demang menjadi semakin cemas melihat wajah-wajah yang tegang itu. Seakan-akan mereka sudah tidak mau lagi mendengarkan kata-kata orang lain. Namun demikian Ki Demang masih mencoba berkata, sudah aku katakan bahwa Suandaru pergi. Mungkin ia sudah menduga bahwa kalian akan datang. Karena itu, ia pun telah pergi meninggalkan rumah ini. Bohong! Aku tidak percaya! Teriak Wito. Aku minta Suandaru diserahkan. Bakar saja rumahnya! Teriak salah seorang dari anak-anak muda itu. Ki Demang mengerutkan keningnya, tetapi Wito pun berpaling kepadanya dan memberikan isyarat agar anak itu diam. Wito, berkata Ki Demang kemudian, sebenarnya kita dapat membatasi persoalan ini. Yang kecil memang dapat kita tiup-tiup menjadi besar. Tetapi jika kita berkeinginan, maka yang besar pun dapat kita jadikan kecil. Aku tidak akan berbicara. Yang kami tuntut, serahkan Suandaru. Hanya itu. Cobalah bayangkan kembali apa yang terjadi. Apakah yang terjadi itu cukup besar untuk mengorbankan jalinan kekeluargaan antara Semangka dan Sangkal Putung? Cukup! Cukup! Teriak Wito. Aku hormati orang-orang tua, tetapi jika ia mencoba menghalang-halangi aku, apa boleh buat? Kata-kata itu benar-benar menyakitkan hati. Tetapi Ki Demang adalah orang tua yang mencoba mengerti jalan pikiran anak-anak muda yang sesat sekalipun. Maka katanya, tidak baik kita terlalu memanjakan perasaan kita. Cobalah dengarkan kata-kataku. Tidak, sudah cukup banyak. Serahkan Suandaru. Ki Joko Boyo menarik nafas dalam-dalam. Apalagi ketika ada lagi seorang yang berkata, bakar setiap gardu yang ada di Sangkal Putung. Bakar rumah ini jika Suandaru tidak kita ketemukan.
membakar sebuah bangunan. Akibatnya akan luas sekali. Berkata Ki Demang, bukan saja orang-orang tertentu, tetapi seluruh keluarganya akan menderita. Anakku bukan saja Swandaru, tetapi aku mempunyai keluarga yang lain yang tidak tahu menau. Cukup! Cukup! Jangan membujuk! Aku tidak membujuk. Jika ada sesuatu yang kalian anggap salah, aku minta maaf bagi Swandaru. Tetapi marilah, duduklah. Semuanya atau sebagian yang dapat kalian anggap mewakili kalian. Kita dapat berbicara dengan baik. Tidak, tidak, aku tidak mau berbicara lagi. Cobalah sebentar. Apa salahnya kita mempergunakan akal dari sekedar perasaan? Kalian adalah anak-anak muda. Seorang gadis-gadis yang menolak kawin pun kadang-kadang dapat juga diajak berbicara dengan nalar. Tentu kalian, laki-laki semangka, dapat juga berbicara dengan nalar yang bening. Diam! Diam! Wito membentak. Ki Demang, jangan membuat kami, anak-anak muda, kehilangan sikap hormat kami kepadamu dan kepada orang-orang tua di Sangkal Putung. Tunjukkanlah kepada kami di mana Swandaru dan anak-anak muda Sangkal Putung bersembunyi. Silakan, marilah, aku mengharap kalian duduk sejenak. Tidak, tidak! Teriak Wito semakin keras untuk mengatasi sentuhan kata-kata Ki Demang, sementara kawan-kawannya mulai berteriak pula. Tangkap Demang Sangkal Putung! Ki Demang, berkata Wito, kalau Ki Demang tidak mau menunjukkan, maaf, kami akan mencarinya sendiri ke dalam rumah ini. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Minggirlah Ki Demang, kami akan memasuki rumah ini untuk mencari Swandaru. Hanya Swandaru. Itu tidak sopan, berkata Ki Demang. Kami tidak peduli. Kami memaksa untuk memasuki rumah ini, meskipun Ki Demang berkeberatan. Kita tidak usah minta izin kepadanya, teriak anak muda yang lain. Suasana semakin meningkat tegang. Ki Demang masih berdiri di tempatnya. Anak-anak muda yang sedang dibakar oleh perasaannya di dalam kumpulan orang banyak memang terlampau sulit untuk diajak berbicara. Tetapi ia tidak akan dapat berbuat dengan kekerasan, karena akibatnya akan menambah keadaan menjadi semakin parah. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba terdengar suara di regol halaman. Tunggu! Tunggu! Semua orang berpaling kepadanya. Ternyata Ki Demang di Semangka diikuti oleh Ki Jogoboyo beserta beberapa orang bebahu datang dengan tergesa-gesa. Mereka datang. Seorang kawan Wito berbisik. Aku tidak peduli, desis Wito. Ya, kita tidak peduli. Dengan nafas terengah-engah, Ki Demang di Semangka langsung naik ke pendopo mendapatkan Ki Demang Sangkal Putung sambil berkata, maaf Ki Demang, kami agak terlambat. Untunglah semuanya belum terjadi. Ternyata Wito mendengar kata-kata Ki Demang di Semangka itu dan langsung menyahut, semuanya akan tetap terjadi. Wajah Ki Demang di Semangka menjadi merah padam. Dengan nada yang keras ia berkata, Wito, apakah kau sudah gila? Mungkin Ki Demang, mungkin kami memang sudah gila, tetapi kami tidak akan surut. Gila, kalian telah melakukan kesalahan yang besar sekali. Aku akan mencegah kalian dengan cara apapun. Seperti yang aku katakan kepada Ki Demang di Sangkal Putung, jangan sampai kami menghilangkan sikap hormat kami kepada orang tua-tua. Menepilah, cepat! Tidak! Teriak Ki Demang di Semangka. Aku tidak akan menepi.
Kalau kalian akan berbuat gila, akulah korban yang pertama. Anak-anak muda semangkak itu menjadi semakin tegang. Sejenak mereka tercenung melihat sikap Ki Demang Semangkak yang ternyata justru lebih keras dari sikap Ki Demang di Sangkal Putung. Tetapi nalar anak-anak muda itu benar-benar sudah menjadi butek. Karena itu, maka salah seorang dari mereka berteriak, "Kami tidak peduli siapapun korban yang pertama. Jika seseorang mencoba menghalangi kami, maka kami akan bertindak. Ayo, lakukanlah!" Teriak Ki Demang yang menjadi sangat marah. Tetapi Ki Demang Sangkal Putung menjadi cemas jika suasana bertambah panas dan terjadi sesuatu di antara mereka. Maka Kademangan Sangkal Putunglah yang akan menjadi korban. Mungkin anak-anak muda itu benar-benar akan membakar rumah ini, dan jika demikian, maka sulitlah untuk mencoba mengendalikan anak-anak muda Sangkal Putung sendiri. Karena itu, maka ia masih mencoba menengahi. "Tunggulah, aku minta kita berbicara." "Mereka tidak dapat diajak berbicara lagi," geram Ki Demang di Semangka. "Aku akan mengatakan sekali lagi kepada mereka bahwa rumah ini tidak saja didiami oleh Swandaru, aku, istriku dan seorang anak gadisku. Mereka tidak tahu menahu tentang tingkah laku Swandaru. Karena itu, jangan membuat mereka menjadi ketakutan." Tiba-tiba Wito mengerutkan keningnya. Kata-kata Ki Demang itu justru membuka persoalan baru baginya, sehingga tanpa diduga-duga ia berkata, "Apakah mereka ada di rumah?" Tanpa prasangka jelek, Ki Demang menjawab, "Iya, mereka ketakutan di belakang." "Terima kasih, aku akan mengambil sekar mirah." Ki Demang di Sangkal Putung dan Ki Demang Semangkak serta semua orang yang mendengar kata-kata itu terkejut bukan kepalang. "Jangan terkejut," berkata Wito. "Aku memerlukan sekar mirah." "Kenapa dengan sekar mirah?" bertanya Ki Demang. "Sebelum Swandaru datang menjemput adiknya, sekar mirah tidak akan aku lepaskan." "Gila! Itu lebih gila lagi!" Ki Demang di Semangkak masih berteriak. "Sudah aku katakan, aku akan menghalangi kegilaan kalian. Biarlah aku menjadi korban yang pertama. Kalian sudah cukup banyak membuat aku sakit hati, membuat aku pening dan gelisah. Sekarang ini adalah puncak dari kegilaan kalian." "Jangan menghinakan diri sendiri, Ki Demang," berkata Wito. "Kami tetap pada pendirian kami. Jika Swandaru tidak ada, kami memerlukan sekar mirah." Suasana yang tegang menjadi semakin tegang. Tiba-tiba saja seorang anak muda yang lain berteriak, "Bawa gadis itu!" Hampir berbareng beberapa orang menyahut, "Ya, bawa gadis itu! Bawa gadis itu!" "Diam! Diam!" teriak Ki Demang di Semangkak. Tetapi justru anak-anak muda itu mendesak maju ke tangga. Bahkan beberapa orang yang semula berdiri di pinggir halaman melangkah pula mendekat sambil berteriak, "Ya, bawa gadis itu!" Suasana menjadi semakin panas. Ki Joko Boyo Semangkak yang tidak banyak berbicara seperti kebiasaannya sehari-hari melangkah maju dengan wajah yang membara. Tiba-tiba saja ia memutar kerisnya sambil berteriak, Kalian akan melawan aku!" Anak-anak muda Semangka itu terhenti sejenak, namun kemudian Wito berteriak pula, "Menepilah Ki Jogoboyo! Aku hanya memerlukan gadis itu, agar Swandarulah yang kelak menjemputnya."
Orang-orang tua yang marah di pendopo itu justru terbungkam, tetapi mereka tidak akan membiarkan semuanya itu berlangsung, apapun yang akan terjadi atas diri mereka. Karena itu, tanpa berjanji mereka pun mulai bergerak melebar, seakan-akan ingin menahan arus gelombang yang menghantam tebing. Tetapi anak-anak muda semangkak itu bagaikan sedang mabuk tuak. Tidak ada cara untuk menahan mereka. Namun demikian, tiba-tiba semua orang yang ada di halaman itu tergetar ketika mereka mendengar suara seorang gadis yang melengking. Aku setuju. Suara itu benar-benar telah mengejutkan setiap telinga yang mendengarnya, apalagi ketika mereka kemudian melihat Sekar Mirah naik ke pendopo dari arah samping. "Mirah!" desis Ki Demang Sangkal Putung. Aku sependapat dengan usul Wito. Biarlah ia membawa aku atau laki-laki yang manapun juga dari Semangka. "Mirah!" Wajah Ki Demang menjadi merah. Tetapi aku mempunyai syarat. "Apa syaratmu?" Wito berteriak. Hanya laki-laki yang mampu memaksa aku dengan kekerasan yang dapat membawa aku ke Semangka. Tetapi laki-laki itu harus laki-laki jantan yang berani bertindak atas tanggung jawabnya sendiri. Halaman itu bagaikan dicekam oleh kesenyapan yang tajam. Setiap orang menahan nafasnya sambil memandang Sekar Mirah yang berdiri di tengah-tengah pendopo dalam cahaya samar-samar lampu minyak. "Mirah!" Terdengar suara lain berdesis. Agaknya Ki Sumangkar yang mengikuti peristiwa itu menjadi cemas pula. Sekar Mirah hanya berpaling, tetapi ia tidak surut. Bahkan ia berkata selanjutnya, "Nah, laki-laki semangkak yang manakah yang akan membawa aku serta?" Setiap orang masih saja terheran-heran. Mereka sama sekali belum mengetahui maksud Sekar Mirah itu. Sementara Ki Sumangkar hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Ternyata perasaan Sekar Mirah pun telah terlanjur menyala seperti anak-anak semangka yang datang ke rumahnya itu. Ki Demang Sangkal Putung pun kemudian menyadari bahwa ia sudah berbuat suatu kesalahan yang selama ini diperhatikan dan dijaganya agar tidak melonjak adalah perasaan anak-anak mudanya. Atas usaha Swandaru, anak-anak muda itu dapat dikendalikan. Tetapi Ki Demang dan para bebahu Sangkal Putung agaknya telah lupa bahwa di samping anak-anak muda itu masih ada seorang laki yang perlu diperhatikan. Orang itu adalah anak gadisnya, Sekar Mirah. Tetapi kini sudah terlambat. Sekar Mirah sudah berada di pendopo, bahkan telah menantang anak-anak muda semangka yang datang ke rumahnya. Dalam pada itu anak-anak muda semangka masih dicekam oleh keheranan. Mereka belum tahu pasti maksud dari Sekar Mirah. Karena itu maka Wito pun bertanya pula, "Jelaskan maksudmu, Sekar Mirah." "Baik." Sekar Mirah mendekat tanpa ragu-ragu. Ternyata bahwa pakaian Sekar Mirah membuat anak-anak muda semangka semakin heran. Sekar Mirah berpakaian seperti seorang laki-laki. Meskipun ia tidak memakai ikat kepala, tetapi rambutnya telah disanggulnya tinggi-tinggi dan diikatnya erat-erat. "Wito," berkata Sekar Mirah, "kau sudah beberapa lama berada di Sangkal Putung. Tentu tidak akan kami duga bahwa kau pada suatu saat akan datang membawa kawan-kawanmu. Tetapi itu sudah terjadi. Sekarang,
kita lanjutkan persetujuan kita. Kalau kau mau membawa aku, bawalah. Tetapi syaratnya, kalau kau dapat mengalahkan aku. Wajah Wito menjadi merah sesaat. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ia mendapat tantangan dari seorang gadis, dari Sekar Merah, dan apalagi ketika Sekar Merah melanjutkan. Jika kau menang, taruhannya adalah diriku. Apapun yang akan kau perbuat, karena aku adalah barang taruhan. Tetapi kalau kau kalah, bawa kawan-kawanmu pergi. Kau setuju? Wito masih berdiri tegang. Di semangka ia terhitung anak muda yang mempunyai kelebihan dari kawan-kawannya, di antara beberapa orang yang lain yang tidak banyak jumlahnya, tetapi yang justru tidak mau membantunya saat ini. Kenapa kau diam saja, Wito? Desak Sekar Merah. Tetapi Wito masih berdiri termangu-mangu. Dalam pada itu Ki Demang Sangkal Putunglah yang bergeser mendekati Sekar Merah sambil berdesis. "Kau sudah gila, Merah." Sekar Merah justru tersenyum sambil berbisik. Terpaksa, Ayah. Jika tidak demikian, aku kira keadaan akan menjadi semakin buruk. Mereka tidak dapat diajak lagi berbicara. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Berbeda dengan Ki Demang Sangkal Putung, maka Ki Demang di semangka serta bebahu lainnya berdiri saja terheran-heran. Ia tidak mengerti apakah Sekar Merah itu bersungguh-sungguh atau suatu cara penyelesaian yang tidak dimengertinya. Tetapi agaknya gadis itu bersungguh-sungguh. Ternyata ia berkata, "Ayo, siapakah yang akan mewakili kalian jika bukan Wito? Aku memberi kesempatan kepada 3 orang anak-anak muda dari semangka. Mereka harus berkelahi seorang demi seorang, justru untuk menghormati harga diri kalian. Kemudian kita masing-masing harus memenuhi perjanjian yang telah kita buat. Kalau aku kalah, akulah taruhannya. Meskipun aku harus menjadi juru masak atau pekatik kuda sekalipun. Tetapi kalau kalian kalah, kalian harus pergi." Sekar Merah berhenti sejenak. Beberapa langkah ia maju mendekati anak-anak muda semangka yang sudah mulai naik tangga pendopo. "Cepat, tentukan wakil-wakil kalian." Wito yang ragu-ragu berdiri saja di tempatnya. Dipandanginya Sekar Merah dengan tatapan mata yang hampir tidak berkedip. Ketika gadis itu berdiri beberapa langkah di hadapannya, ternyata bahwa gadis itu memang terlalu cantik. Selagi Wito masih ragu-ragu, tiba-tiba saja terdengar suara di belakang. "Baik, aku terima perjanjian itu. Aku akan mewakili kawan-kawanku." "Nah, aku sudah menemukan lawan," berkata Sekar Merah. "Masih ada kesempatan bagi 2 orang." "Gila!" teriak Wito. "Tetapi kalau itu yang kau kehendaki, baiklah, aku menjadi orang ketiga dan masih ada kesempatan bagi orang kedua." Seorang anak muda jangkung mengacungkan tangannya pula. Katanya, "Aku orang kedua itu." Ketiganya memang anak-anak terpandang di semangka. Mereka adalah anak muda yang paling menyulitkan pimpinan Kademangan. Dan kini mereka pula lah yang akan mewakili kawan-kawannya mencoba mengalahkan Sekar Merah dan membawanya ke semangka. "Bagus," berkata Sekar Merah kemudian. "Minggirlah yang lain. Kita membuat arena. Kalian harus berdiri mengelilingi arena itu dan tidak boleh ikut campur di dalam perkelahian. Karena kalian sudah diwakili. Aku percaya
bahwa mulut anak-anak muda semangka masih dapat dipercaya. Kalian masih cukup jantan untuk menepati janji kalian sendiri. Sekar Mirah seakan-akan tidak menghiraukan apapun lagi. Ia langsung berjalan menerobos anak-anak muda semangka yang masih berdiri di tangga pendopo. Tetapi justru dengan demikian, mereka telah menyibak dengan sendirinya. Marilah, ajak Sekar Mirah. Lingkari arena yang kita buat di halaman ini. Tanpa tali dan tanpa gawar, kita melakukan sayembara tanding. Tiba-tiba saja halaman itu telah dicekam oleh ketegangan yang lain. Bukan karena anak-anak muda semangka akan membakar rumah itu, tetapi perhatian mereka ini justru terpusat pada seorang gadis yang berpakaian seperti orang laki-laki, berdiri bertolak pinggang di tengah-tengah halaman di Kademangan Sangkal Putung. Ki Demang, desis Demang Semangka. Bagaimana dengan gadismu itu? Ki Demang di Sangkal Putung hanya menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga ia mencemaskan nasib Sekar Mirah. Ia menyesal bahwa ia telah melupakan gadisnya itu, sehingga menghadapi kedatangan anak-anak muda dari Semangka, ia tidak berpesan apapun juga kepadanya. Kini Sekar Mirah sudah mengatakan suatu ketentuan, adalah menjadi sifatnya bahwa ia tidak akan menarik kata-katanya, berkata Ki Demang Sangkal Putung itu dengan nada yang datar. Tetapi, sahut Ki Demang di Semangka, apakah ia tidak memikirkan akibatnya? Mungkin ia masih mengharap bahwa anak-anak Semangka itu menghargai kegadisannya dan bersifat jantan. Tetapi mereka adalah anak-anak bengal yang tidak berperasaan lagi. Apakah kau tidak mencoba untuk mencegahnya sebelum terlambat? Anak-anak itu pasti akan memperlakukannya seperti yang dikatakannya itu. Bukan sekedar juru masak atau pekati kuda, tetapi pasti lebih dari itu. Tebusannya adalah Swandaru sendiri. Mudah-mudahan ia dapat menjaga dirinya, desis Ki Demang Sangkal Putung. Aku harus menghargai kata-katanya. Jika tidak, ia akan berbuat aneh-aneh. Meskipun ia seorang gadis, tetapi jiwanya sekeras batu padas. Dan ia ingin bersikap jantan, meskipun kadang-kadang tidak mengena sasarannya. Tetapi masih belum terlanjur. Terlambat, desis Ki Demang Sangkal Putung. Keduanya dan para bebahu kedua Kademangan itu kini berdiri tegak seperti tonggak. Namun tiba-tiba Ki Demang Sangkal Putung maju menyibakkan anak-anak muda Semangka yang telah mengelilingi sebuah arena yang cukup luas di dalam gelap yang samar-samar. Sinar lampu minyak di pendopo tidak begitu terasa pengaruhnya, meskipun memberikan bayangan yang kemerah-merahan. Ki Demang dan para bebahu dari kedua Kademangan itu pun kemudian berdiri mengelilingi arena itu pula. Yang berdiri di tengah-tengah lingkaran itu adalah Sekar Mirah dan seorang anak muda Semangka. Anak muda yang berwajah keras dan bertubuh kekar, meskipun tidak begitu tinggi. Rambutnya yang mencuat dari ikat kepalanya yang tidak mapan bergayutan di belakang telinganya, bahkan seperti segumpal ijuk yang tidak terpelihara. Aku akan memboyongmu, desisnya. Kawan-kawannya yang semula tegang tiba-tiba tertawa melihat tingkah lakunya. Bahkan anak itu berkata selanjutnya, kau terlalu cantik untuk menjadi jurudang atau juru pengangsu, apalagi pekati kuda. Kau akan menjadi pekatiku saja.
sekali lagi suara tertawa meledak di sekitar arena itu. Kau tentu tidak akan menyesal atas perjanjian yang kau buat sendiri, berkata anak muda itu lebih lanjut. Lalu katanya, tetapi kau memang cantik. Aku tidak mengerti kenapa kau membuat semacam sayembara tanding. Apakah kau sebenarnya memang ingin memilih salah seorang di antara kami? Tetapi jalan inilah yang dapat kau tempuh. Suara tertawa anak-anak muda semangka itu bagaikan meledak, dan anak muda itu bagaikan mabuk mendengar suara kawan-kawannya, sehingga ia menjadi semakin berani. Nah, sekarang katakanlah bahwa kau sudah kalah. Aku akan membawamu pulang ke Semangka. Aku akan berhenti berkelahi yang hampir setiap hari aku lakukan. Aku akan tinggal di rumah peninggalan ayah dan ibuku yang kini dipakai oleh ibu tiriku. Aku akan merampasnya kembali dan memberikannya kepadamu. Ketika suara tertawa mengguru, Ki Demang Kisangkal Putung sempat menilai anak muda yang seperti kehilangan keseimbangan itu. Ternyata ia mempunyai ibu tiri. Itulah agaknya yang telah mengguncangkan sendi-sendi ketenangan hidup berkeluarga. Dan anak itu mencari pelarian ke tempat yang keliru. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.